melebihi apa yang Yesus ajarkan. Yang berharap kita udah pasti tahu. Makanya kudu pinter. Dari siapa? Kalau mati, yang sudah dibaptis Roh Kudus. Mari kita bahasa roh. Shalom. Hari Kamis kemarin, ya kebetulan kan memang di sini tidak ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan nanti ke depan, ya. Kalau kita sudah punya ya pengerja-pengerja yang setia, yang loyalitas ya, yang punya motivasi yang benar, ya sharing dulu ke depan ya. Ibadah-ibadah seperti Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus boleh diadakan di tempat ini. Amin. Siap ya? Siap ya? Ya itu planning saya, kerinduan saya ya. Jadi nah hari Kamis kemarin kita sudah ada kebaktian merayakan kebangkitan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga? Tinggalin kita sendirian, menjadi anak yatim piatu. Betul? Betul? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, sehingga nanti kalau kita yang menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, yang dia menjadi yang sulung di antara kita, kalau kita jadi serupa dan segambar, berarti kita kembalinya sama nanti ketemu di mana Yesus berada, kita berada. Amin. Kalau serupa, kalau sama, ya, amin. Ingat ya, kalau sama, kalau nggak sama, Bapak kita siapa? Yesus bisa ngomong lu sama amak ya. Bapakmu saya nggak nunjuk kamu kalian ya, atas ya. Bapakmu siapa? Bapakmu Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, atau bapakmu iblis? Kalau bapakmu iblis ya kamu pulang ke rumah iblis, ke rumah bapakmu. Kalau saya mau pulang ke rumah bapak saya di sorga, yang dimana ada Yesus berada. Nah itulah yang membuat saya tetap berjuang setiap saat, setiap waktu, agar saya sama, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ya, pikiran saya, perkataan, perbuatan saya harus sama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Ya, jadi kalau nggak sama, ya pindah, uberlah, carilah bapakmu yang satunya. Amin. Ya, tapi hari ini saya nggak cerita ya antara anak-anak iblis sama anak-anak Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasihnya Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Selagi dia menyiapkan rumah bagi kita di surga, dia memberikan pendamping yang menyertai kita. Selama Yesus bikin rumah di surga, kita dikasih penolong. Siapa namanya? Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Bapak Ibu punya Roh Kudus nggak? Amin. Roh Kudus berdaulat penuh nggak? Berkuasa penuh nggak terhadap hidup kalian? Amin. Nggak berani amin tuh. Roh Kudus kalian yakin nggak Roh Kudus itu berdaulat penuh dan berkuasa penuh atas hidupmu? Amin. Amin nggak nih? Amin. Tapi kenapa kalian masih berbuat dosa? Kalau Roh Kudus berkuasa atas hidup kalian dan saya, otomatis kita tidak akan pernah melakukan dosa. Karena dia adalah roh kebenaran. Tugas dia menginsafkan, menegur, mengingatkan kita untuk melakukan firman. Kalau dia berkuasa penuh atas hidup kita, tidak ada roh lain yang berkuasa. Harusnya kalian lebih mentaati firman daripada kedagingan. Betul? Amin. Ya. Nah kita lihat, coba kita buka dulu ya. Yesus ya. Roh Kudus ini siapa? Coba buka Matius 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15.
Kita diberikan penolong oleh Tuhan Yesus, nggak ditinggalkan sebatang kara. Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Kemarin 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang hukum kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama, ya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, mana? Hilang. Ya. Engkau akan menuruti kasihan mereka di belakang sendirian dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kan ada lagunya, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap. Kita kan nyanyi kemarin kan? Kita mengasihi Tuhan gak? Kita mengasihi Tuhan gak? Amin. Tapi kenapa gak pernah nurut sama perintah Tuhan? Firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Segala itu berarti keseluruhan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ada di dalam Alkitab. Jangan berdusta, jangan berbohong, ya. Jangan ini, jangan menyimpan kesalahan orang lain, jangan ini, jangan ini, ya. Jangan menguber, ya, hal-hal duniawi. Karena firman Tuhan mengatakan kalian bersekutu, bersahabat dengan dunia ini. Kita mengasihi Tuhan, betul? Tapi firman Tuhan mengatakan engkau mengasihi dunia ini. Engkau bersahabat dengan dunia ini, berikut dengan seluruh isinya. Seluruh isinya engkau akan menjadikan Allah musuh. Kita bisa ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi kenyataan kelakuannya, pikiran kita, perkataan kita, mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kelakuan kita, tindakan kita ternyata bertentangan dengan apa yang kita ngomongin. Ya, kalau orang dunia bilang berarti omdol. Omdol doang. Kenapa? Kenyataannya dia bersahabat dengan dunia ini, bersahabat dengan mamon, akrab dengan kedudukan, dengan kekayaan, kehormatan. Gak usah bicara dengan berhala lah ya, nyembah berhala kita udah pasti tahu ya. Orang Kristen udah tahu ya, agama lain pun tahu ya, musyrik namanya. Tapi hati-hati, kita bersahabat dengan uang kita aja, kita sudah menjadikan Allah musuh lama-lama. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mendua hati. Orang yang mendua hati pasti tidak akan pernah tenang hidupnya. Betul? Ya. Nah, inilah fungsi dari Roh Kudus, mengingatkan. Ini judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur, penolong. Ya, ayat 16 coba. Aku akan minta kepada Bapa. Kalau kita mengasihi Allah, dia akan, Yesus naik ke surga, dia akan minta kepada Bapa. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama kita hidup. Nanti ada penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita, menghibur kita, ya, mengingatkan kita, menginsyafkan kita akan dosa. Makanya hati-hati, tubuhmu adalah bagian Roh Kudus. Roh Kudus ada, karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah Roh Kudus itu berdaulat penuh atas hidupmu? Nah, ini pertanyaannya. Maka tadi saya tanya, kalau Roh Kudus berdaulat penuh dan berkuasa penuh atas hidupmu, engkau tidak mungkin berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang dipimpin oleh Roh Allah, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Amin. Ya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya baca Alkitab, saya berdoa biar Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memimpin saya mengartikan Alkitab, firman Tuhan.
oleh roh kebenaran, kadang-kadang nanti kita ngaco sama firman Tuhan, mentafsirkan sendiri firman Tuhan seenak-enaknya, dan kita pakai untuk khotbah, akhirnya kita menyesatkan banyak orang. Makanya firman Tuhan juga itu pedang bermata dua untuk saya dan Bapak Ibu. Saya juga mesti melihat apakah pelayanan saya salah enggak, saya mentafsirkan firman salah enggak. Kan bahaya kalau saya firman salah, betul nggak? Nanti saya pakai terus untuk cari mamon. Kita pergunakan firman Tuhan untuk menarik berkat dari kalian. Perpuluhan saya tarik, persembahan sulung saya tarik, kolektor, ayo nabur. Mau diberkati, mau pintu surga terbuka, ayo nabur. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Roh Kudus hanya nanti kita lihat ya. Terus. Aku tidak akan, coba balik ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu karena tubuh kita adalah bayi Roh Kudus. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus akan datang kembali. Kita lagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Kalau hari ini, saat ini, detik ini, ya, sampai itu jarum yang menit pindah ke 10, Tuhan Yesus datang, siap nggak Bapak Ibu? Siap? Amin. Ya, dia akan datang kembali. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu dan aku tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Jadi barang siapa memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukannya, itulah orang-orang yang kemarin Matius 22 yang mengatakan kasihilah Allah. Kalau kita mengasihi Allah berarti kita akan taat dengan perintahnya dan kita akan melakukan kehidupan ini. Bukan sekedar ngomong, Om Do, aku mengasihi Tuhan, tapi ternyata kelakuannya beda, nggak layak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, fungsi Roh Kudus coba buka 16. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang tadi kita bicarakan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau roh setan, roh iblis, roh yang lain, dia akan memimpin kita kepada apa? Bukan seluruh kebenaran, tetapi seluruh kejahatan demi kejahatan, seluruh yang tidak baik. Tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang dia dengar dari siapa? Dari Yesus. Dari firman, dialah yang dikatakannya, dan dia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Akunya siapa? Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kunya siapa? Yesus. Jadi Roh Kudus fungsinya hanya mengingatkan kita agar kita setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita bahwa ini loh yang diajarkan oleh Yesus. Selama Yesus hidup, ya, 33 tahun, ya. Setelah apa yang diajarkan Yesus, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Yesus, itulah yang Roh Kudus
memberitahukan kepada kita, mengingatkan kamu harus melakukan itu. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa yang Yesus ajarkan selama di dunia? Apa yang Yesus ajarkan selama di dunia? Apa yang Yesus ajarkan? Mengenai apa? Kasih. Terus? Apa yang Yesus ajarkan di muka bumi? Selama 3,5 tahun pelayanan, apa yang Yesus ajarkan? Tentang kasih. Terus? Kerajaan surga. Terus? Kebenaran secara keseluruhan. Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, tentang kasih, dan kesetiaan dan ketaatan sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita harus taat dan setia sampai mati? Itu yang Yesus ajarkan. Bagaimana dia mengajarkan jangan uber kekayaan dunia. Uberlah kerajaan surga. Betul? Yesus tidak mengajarkan orang menjadi kaya kok. Yang kaya aja dia bilang, jual seluruh hartamu kalau kamu sempurna, ikut aku. Betul? Ada orang yang orang kaya, hartanya banyak, melakukan hukum Taurat, iya. Tidak berbuat dosa, iya. Dia ngomong baik, ya, dia taat dan setia melakukan hukum Taurat. Bagaimana dia bisa mengikuti Yesus? Yesus ngomong, jual seluruh hartamu. Kenapa? Yesus tahu hatinya masih melekat kepada mamon, hartanya. Tinggal pilihan, mau pegang Yesus atau mau pegang mamon. Ternyata dia sedih hatinya karena hartanya banyak. Anda mau sempurna. Makanya ajaran Yesus aja, orang kaya aja suruh jual seluruh hartanya, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Tapi ajaran dunia zaman sekarang lain ceritanya. Kumpulkan harta di dunia sebanyak-banyaknya, supaya kamu dimuliakan dan dihormati oleh manusia. Betul? Engkau banyak harta, pakai mobil Jaguar, harta berlimpah, secara duniawi ada kedudukan. Engkau akan dimuliakan oleh dunia, tapi bisa direndahkan oleh Tuhan. Apa yang dipermuliakan oleh dunia, itu yang akan direndahkan oleh Tuhan. Makanya banyak pendeta, ya, bagaimana mengajarkan jemaat supaya jadi kaya. Kalau dia udah kaya, gampang tinggal ngomong, tinggal khotbahin aja tentang perpuluhan, persembahan sulung, kolektor, tabur tuai. Betul? Supaya kas gereja penuh. Ini yang dilakukan. Supaya kantong hamba-hamba Tuhan penuh. Makanya jarang sekali dikhotbahin di dalam gereja itu tentang Paulus. Paulus mau dikasih PK aja dia ngomong apa? Dia pantas, dia berhak untuk menerima itu. Tetapi dia punya prinsip, lebih baik saya memberi daripada dia berusaha, dia dagang, dia sewakan tenda, supaya untuk bisa menopang pelayanan, juga menopang pelayanan teman-teman. Ini harus kita contoh firman Tuhan. Nah, Yesus selama pelayanan di muka bumi ini, dia hanya mengajarkan 3 hal. Kerajaan surga jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang engkau ingini, semua yang apa yang engkau butuhkan, nanti Tuhan tambahkan. Nah, itu ayatnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu, semua apa yang kita khawatirin, yang kita butuhkan selama kita numpang di dunia ini, akan ditambahkan kepadamu. Masalah ditambahkan berapa itu urusan Tuhan. Yang penting makan, minum, pakai cukup. Betul? Asal ada makan, minum, pakai cukup.
Lebih dari itu keinginan daging kita. Ya, kita terus membuahi keinginan daging, akhirnya kita masuk dalam berbagai macam pencobaan. Nggak punya duit, paksain kredit. Nggak punya duit, paksain utang, hanya untuk memenuhi keinginan daging. Tapi untuk keperluan makan, minum, pakai, pasti Tuhan cukupin. Amin. Nggak usah diuber. Kan bodohnya kalian nguber kekayaan, terus kalau sudah kaya, tuh hartanya mau diapain? Dibikin gudang kayak orang kaya, tumpukin semua harta kekayaannya. Tuhan ngomong begini, saat ini juga engkau harus balik. Bisa menolak kalau Tuhan suruh ngomong gitu? Saat ini juga engkau balik. Kalau engkau balik, untuk siapa itu yang kau bangun, yang kau simpan? Makanya kadang-kadang kita ya, dulu konsep saya juga begitu, saya pengen kaya. Tapi akhirnya saya berusaha bagaimana untuk menjadi kaya. Memang jaga sih dengan firman juga, tapi itu akhirnya mengintimidasi saya, membuat hidup saya tidak tenang. Kenapa? Ternyata itu salah. Yang harus saya ubah mati-matian adalah kerajaan surga dan hidup di dalam kebenaran. Selebihnya selain Tuhan, jauh lebih tenang hidup. Amin. Amin. Kerajaan surga. Yang kedua tentang kesetiaan. Yesus mengajarkan kepada kita setia sampai mati. Banyak dari kita, ya, kadang-kadang kita, firman Tuhan mengatakan tadi kan, kalau engkau mengasihiku, engkau taatkan perintahku dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena kita kurang setia, kurang taat kepada firman Tuhan, kepada Yesus, kepada Allah, sehingga kadang-kadang kita nego dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga kita akan menyimpang sedikit dari kebenaran. Semakin lama semakin jauh dari kebenaran, semakin lama semakin jauh dari kebenaran, akhirnya kita murtad meninggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya mati. Pilihan cuma ada dua: balik ke rumah setan, ke rumah iblis, atau ke rumah Bapa. Tidak bisa kembali lagi mundur. Waktu tidak bisa pulang. Hidup di dunia 70 tahun kuat, 80 selebihnya yaitu ya kesusahan demi kesusahan. Betul? Ya. Kalau saya ditanya sama Tuhan, mau nggak saya umur 100? Bapak Ibu mau nggak umur 100? Oh, kok nggak ya langsung jawabnya? Kalau mau saya doain sekarang biar panjang umur. Minta bonus saya tambahin 10%, 110. Mau nggak? Ya. Dan saya percayalah apa yang saya minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti dikabulin. Mau nggak umur 100? Kenapa Bapak Ibu nggak mau umur 100? Kenapa? Kenapa Bu David? Hah? Kan gak jalan. Ya, firman Tuhan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80, selebihnya adalah penderitaan, kesulitan, kesukaran. Kan saya ngomong ini, kemarin saya ke dokter gigi lagi. Ya, ditambal copot, ternyata saya diusul rongsen, saya rongsen. Ya, ternyata di rongsen nggak bisa ditambal permanen. Cuma solusinya dua, dicabut. Wah, cabut kiri kanan, geraham belakang lagi kan? Saya nggak mau. Dok, ada solusi lain nggak? Ada. Jadi sekarang nggak bisa tambal permanen, tambal sementara. Waduh, tambal sementara kira-kira kuat berapa? Antara 2 minggu sampai 3 bulan. Oh, jadi gitu. Karena ternyata dia bolongnya sampai yang satu sini nancep, nggak nyampe ke akar. Belum ada yang kalau nambal itu cairannya disuntik, ya, jadi bisa langsung ke sana. Kalau pakai itu biasanya udah keras dulu, jadi dia belum nyampe ke akarnya, makanya coplok terus, nggak bisa nyambung ke akarnya. Jadi belum ada kedokteran untuk dokter gigi yang disut gitu ya kan, jadi sus penuh sampai atas gitu ya, nggak ada. Waduh, saya bilang ya sudahlah, saya mendingan pilih yang itulah, nggak apa-apa lah. Maksimal berapa? 3 bulan ya, paling rendah 2 minggu. Ya sudah, sekali ke dokter 400. Ada 2 gigi yang lubang, 400. Ya paling saya berdoa begini, Tuhan jangan 2 minggu. Betul nggak? Ya, 2 minggu sekali 400.000 kan, aduh banyak juga ya nggak? Ya 3
3 bulan sekali atau bahkan lebih lah. Boleh kita minta sama Tuhan. Amin. Tanda-tandanya apa saya mesti ke dokter? Kalau giginya mulai sakit, ada makanan nyelip nggak bisa keluar. Oh gitu ya sudah. Ya, itu yang saya lakukan. Umur saya berapa? Jalan 55. Umur 100 bagaimana saya nanti? Ontong. Betul? Ada orang yang umur 100 giginya masih lengkap? Pakai gigi palsu. Ya, pakai gigi palsu kira enak gak? Enak, bener gak? Habis makan copot itu tinggal sikat gigi. Ya, ya. Nah itu ya, hidup manusia tidak selama-lamanya, tapi nanti di sana kekal selama-lamanya. Berjuanglah selagi masih ada waktu, ada kesempatan berjuang. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kita dan kita taat dan setia kepada Roh Kudus. Ya, dan Dia akan memberitakan, menyampaikan, ya, mengingatkan kita bahwa Yesus mengajarkan seperti ini. Dia tidak tambahkan dan Dia tidak kurangi. Yang pertama, kerajaan surga. Kedua, tentang kesetiaan. Ya, taat sampai mati. Sekali terima Yesus, pegang Yesus selama-lamanya. Kenapa? Firman Tuhan. Tidak ada nabi di dunia ini, nabi agama apapun, yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus orang benar gak? Kita jangan bicara dia roh Allah yang turun ke dunia, ya, yang menjadi manusia. Kita mau bicara Yesus benar gak? Apa yang Yesus ajarkan benar gak? Apa yang Yesus contohkan dalam kehidupannya benar gak? Benar. Dia gak mungkin bohong, betul? Kalau Dia berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk kembali kepada rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kalian tidak mau percaya? Saya punya paman Buddha. Agama Buddha sampai dengan sekarang masih agama Buddha. Ya. Saya bilang sama Q saya, Q, gini aja. Yesus mengatakan dia orang benar, dia tak mungkin berbohong, betul? Dia mengatakan dialah satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, ke rumah Bapa kita di surga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saya bilang sama Q saya, Q, kalau bohong, ya udah, nggak ada masalah, betul loh? Kalau Yesus bohong, kalau apa yang dia ngomong benar, bagaimana? Kenapa nggak mencoba mencari tahu siapa Yesus? Kenapa kadang-kadang kita kerasin hati? Ya, karena kadang-kadang kita juga, ya, suka mengkristenisasikan orang. Lu mesti masuk agama Kristen lu. Jangan mengajak orang masuk ke dalam agama. Jangan memberitakan agama, karena semua agama benar. Dia mendidik orang untuk hidup benar. Yang kita beritakan adalah Yesus Kristus. Masalah dia tetap nanti agama Buddha, agama Islam, atau agama Konghucu, agama kepercayaan, terserah. Yang penting mau nggak dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau sudah dia terima urusan Roh Kudus, dia nanti mau agama apapun, terserah Roh Kudus dan diri dia. Tugas kita mewartakan Yesus. Amin. Jangan bawa dia masuk, apalagi udah embel-embel. Lu kalau masuk Kristen kayak begini mesti dibakar, gini bakar, ini bakar, ini bakar. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan melebihi apa yang Yesus ajarkan. Kita lihat di rumahnya ada patung. Lu kalau masuk Kristen ini mesti dibakar, ini mesti dibakar. Betul? Ada hamba Tuhan seperti itu? Terlalu munafik, terlalu fanatik. Padahal Yesus nggak mengajarkan tentang hal itu. Orang kalau kemasukan setan, orangnya saya bakar di dalam nama Yesus. Betul? Ada benda, wah ini ada berhala, ini di dalamnya ada roh jahat.
dalam nama Yesus. Rumah kalau ada setannya, rumahnya kita bakar di dalam nama Yesus. Ada roh jahat rumahnya. Kan nggak gitu. Makanya hamba Tuhan kadang-kadang kebablasan. Yang harus kita keluarin roh jahatnya. Januar kemasukan setan, tinggal saya usir dalam nama Yesus, keluar. Yang ada di dalam, bukan Januarnya yang kita bakar. Amin. Kita punya kuasa. Nanti setelah Yesus naik ke surga, berapa lama ada pencurahan Roh Kudus? Dulu, bukan sekarang. Ya, itu dulu pencurahan Roh Kudus. Nah, kita ini ada Roh Kudus dan kita mempunyai power, kuasa. Engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Dan Roh Kudus ini udah turun 2000 tahun yang lalu, jangan turun lagi sekarang. Amin. Itu bagi orang yang belum terima Roh Kudus, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, kita anak Tuhan punya kuasa. Mulut orang benar besar kuasanya. Amin. Ya. Jadi yang Yesus ajarkan adalah satu tadi apa? Kerajaan Allah. Yang kedua, kesetiaan sampai mati di kayu salib. Ya. Yang ketiga, nah ini yang saya mau bahas. Kasih. Selebihnya Tuhan Yesus gak mengajarkan hal yang lain. Selebihnya Tuhan Yesus praktekin dalam kehidupannya. Bukan cuma Yesus ngomong doang, bukan omdo, tapi dia praktekin. Dia tetap memfokuskan kerajaan surga. Yang kedua, dia tunjukkan bahwa dia setia sampai mati. Taat sama Tuhan. Taat sama Bapaknya sekalipun dia harus menderita, mati di kayu salib. Yang ketiga, yang diajarkan tentang kasih, tetapi dia praktekkan untuk kasih. Bahkan waktu mati di kayu salib pun dia ngomong, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia dihina, dia disakiti, dia dikhianati, tapi dia mengajarkan tentang kasih bukan cuma dengan omongan, tapi dengan perbuatan nyata. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah tentang kasih, bukti kita mengasihi Tuhan. Kemarin kita berbicara hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mau itu manusia jahat, mau manusia apapun, kamu harus mengasihi. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus juga mengasihi musuh-musuhmu. Amin. Bisa. Bisa. Firman Tuhan kalau nggak bisa buka dulu 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini yang akan saya bahas. Karena orang pintar ngomong tentang kasih, tapi praktekinnya susah sekali. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita berkata aku mengasihi Engkau Yesus, tapi kita membenci saudara kita, cuman gara-gara dia menipu kita, cuman gara-gara dia mengkhianati kita, cuman gara-gara dia fitnah kita, sehingga kita benci dia. Firman Tuhan mengatakan, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dilihat, tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan jelas, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang masih bilang gue mengasihi Tuhan, tapi punya akar kepahitan sama saudaranya, firman Tuhan mengatakan tidak mungkin dia mengasihi Allah. Keras firman-Nya, enggak mungkin. Yang tidak dilihatnya, ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, apa katanya? Harus ini perintah, nggak boleh dibantah.
Ini perintahnya. Firman Tuhan mengatakan tadi Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan taat dengan perintah-perintahnya. Jadi kita taat dengan perintah-perintah Tuhan, berarti kita itu sudah mengasihi Allah. Gak mungkin kita mengasihi Allah tanpa kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, engkau mengasihi aku, berarti engkau harus taat dengan perintah-perintahku dan lakukan dalam kehidupannya. Yesus taat sama Tuhan. Allah itu kasih. Dia perkatakan Allah itu kasih dan dia lakukan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, harusnya yang mau menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi saudara kita, harus dipraktekkan. Salah satu bukti kita mengasihi saudara kita adalah kita memaafkan, mengampuni, mengasihi dia, melupakan apa yang dia lakukan pada kita. Nah, itu juga ternyata salah satu bukti bahwa kita mengasihi Allah. Ditunjukkan dengan kita mengasihi apa yang kita kelihatan, Allah tidak kelihatan. Dan perintah ini jelas yang kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus, nggak boleh enggak, dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau bukan karena dasar kasih, berarti kita memungkiri, kita bertolak belakang dengan apa yang kita katakan, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan berarti cukup hanya ada ibadah hari Minggu. Mengasihi Tuhan bukan sekedar hanya berdoa tiap hari, doa makan, doa tidur, doa yang lain. Mengasihi Tuhan bukan berarti hanya pelayanan di gereja. Pelayanan siang malam udah di gereja. Kalau bukan didasari dengan kasih, nggak ada gunanya. Amin. Amin. Tetapi kalau orang melayani dengan dasar kasih, maka dia akan taat dengan perintah Tuhan dan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa yang dia cari dalam pelayanan adalah kerajaan surga, mati masuk surga, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau pelayanan di atas dasar kasih, maka dia akan setia. Di dalam pelayanannya dia akan setia, nggak gampang tersinggung, ya, nggak gampang emosi. Kenapa? Dia mau taat seperti Tuhan Yesus ajarkan. Yesus mau emosi bisa, dia Allah punya power bisa, tinggal dia gebrak, ya kan? Dia panggil. Soalnya dulu saya pernah kamu pernah ilmu dunia, ya, ilmu hitam ya. Kalau yang ngerti, ada yang gebrak, gitu kan? Langsung dia yang hebat begitu, manggil kuasa gelap. Yesus kuasa gebrak begini, nggak usah. Dia tinggal ngomong aja, Bapak kirim malaikat beribu-ribu laksana. Amin. Kalau dia nggak mau taat, dia gunakan powernya. Dia malaikat yang perintahin, gua nggak mau disalib. Tapi dia taat, belajar taat sampai mati. Amin. Belajar taat sampai mati. Kadang yang kita lakukan naik dalam kehidupannya, ya. Jemaat juga sama. Kalau lagi mood ke gereja, nggak mood ke gereja. Ada firman Tuhan mengatakan latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji saat ini dan saat yang akan datang. Maka selagi ada waktu harus ibadah yang benar. Amin. Ya, jadi Yesus itu nggak mengajarkan macam-macam, ya, nggak mengajarkan kita jadi kaya, ya. Cuman itu, ya, yang terakhir yang kita mau bahas adalah kasih. Apa sih kasih itu? Coba buka 1 Korintus 13. Kalau tentang kerajaan surga tahu ya, kerajaan surga tidak bicara makan minum. Tahu ayatnya di mana? Nah, coba ini dulu, balik dulu ya.
Coba buka Roma 14 ayat 17. Kalau setia kan tahu, kerajaan Allah tahu ya, kita harus cari kerajaan surga kan. Ajaran Tuhan Yesus cuma 3. Itu kita bahas. Kerajaan surga, coba Roma 14 ayat 17. Yang udah dapat kalau nah ini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan berapa banyak hamba Tuhan ngomongnya kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tapi kenyataannya, prakteknya, pengajaran yang di lapangan, kita masih bicara soal makan dan minuman, kedudukan, kekayaan, dan kehormatan. Makanya kudu pinter ngerti firman. Jadi kalau hamba Tuhan ngomongnya sudah ngaco, menyimpang dari ajaran yang Yesus ajarkan, jangan terima. Protes juga jangan tiba-tiba berdiri, wah benar loh, jangan ya. Ya, yang baik, yang benar kita terima, kita lakukan. Yang enggak, keluar masuk kiri kanan aja. Ya, kenapa? Kerajaan surga itu ternyata bukan bicara tentang bagaimana supaya kita jadi kaya, diberkati Tuhan. Ya, yang sakit disembuhkan, enggak ada. Ya, lu ikut Tuhan, lu nanti sakit disembuhkan, diterima mujizat, itu urusan Tuhan. Kerajaan surga itu bisa tentang kebenaran. Lu ibadahnya bener nggak, hidupnya bener nggak, kelakuan lu bener nggak, semuanya bener, pelayanan lu bener nggak, itu dulu. Lu kerjanya bener nggak, lu kerjanya bohong, nipu sana nipu sini, bohong boleh nggak? Pak, bohong-bohong dikit kan boleh. Nggak ada ceritanya, bohong ya bohong. Kalau bohong bener nggak? Nggak, bertobat, jangan ulangin besok. Gak usah bawa korban bakaran, gak usah kalau zaman sekarang. Kalau dulu bawa korban bakaran ke imam, minta ampun sama Tuhan. Itu juga belum tentu diterima. Sekiranya Tuhan nanti terima pengampunan kita. Kalau sekarang, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, minta ampun, Tuhan akan sucikan. Amin. Ya, ternyata berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Amin. Ya, ini tentang kerajaan surga. Balik yang tadi, 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya, bahasa Jerman, Spanyol, luas semua. Semua bahasa manusia di dunia ini saya bisa. Bahkan hebatnya lagi, dan bahasa malaikat. Laba. Kemarin ada yang nanya ke saya soalnya ya, lagi makan nasi uduk di pinggir jalan, ya, ada engkong-engkong nanya tentang bahasa roh, ya kan. Saya bilang bahasa roh memang ada, ya. Tapi kalau gereja gitu, itu benar nggak bahasa roh? Nah, ini kita mesti uji, betul nggak? Sekarang itu kan bahasa malaikat, bahasa roh, betul nggak? Sila bara. Hah? Betul? Nanti diraba-raba, betul? Akhirnya masuk neraka, betul nggak? Ya, gini, bahasa roh ada, bahasa oriental itu untuk kita dengan Tuhan. Ya, kalau saya ngomong raba, ngerti nggak? Sila laba, ngerti nggak? Apa yang saya ngomong? Nggak ngerti, betul? Itu bahasa urusan kita sama Tuhan. Tapi kalau saya bernubuat dengan bahasa Indonesia yang dimengerti, Michelle bisa ngerti. Michelle jangan gitu, itu nggak boleh Michelle, betul? Roh Kudus kita bisa ngerti bahasa mana aja. Roh Kudus ada di Jerman nggak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jerman. Roh Kudus di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Michelle nggak boleh begitu ngelayanin, mesti ada kasih, ampuni, ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau sila apa? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah, saya bilang memang ada gereja punya kayak begitu. Ya sudah, dihadirin aja. Ya, dan kalau misalnya ada ngomong, siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Yang di sini saya tanya, siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Kan kalau gereja yang ini kan sudah, angkat tangan. Oke. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita bahasa roh. Sila diraba. Betul?
Sekarang saya tanya, kalau kayak gitu benar apa enggak? Benar nggak? Kenapa? Roh Kudus nggak bisa diperintah dengan lidah ini, bagian dari tubuh kita manusia, menjadi debu dan tanah. Daging mana bisa perintah roh? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kalau ada yang siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berbahasa roh. Itu bukan bahasa roh, kebiasaan. Supaya kelihatan nanti angkat tangan, wih, gua harus sudah bisa bahasa roh, berarti rohani gua tertinggi. Kata siapa? Kau bisa bahasa manusia, bisa bahasa malaikat, bahasa roh. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkedip. Bahasa roh bisa hilang. Men, bahasa roh hilang. Emang nanti kalau kita masuk ke surga, malaikat di pintu nanya ke kita pakai bahasa roh? Malaikat pakai raba. Coba lihat di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus, ya, waktu pelayanan Tuhan Yesus pakai bahasa roh, ngusir setan pakai bahasa roh. Kemarin saya lagi mau melayani satu, ya. Ternyata sebelumnya ada hamba Tuhan yang ke situ, katanya bisa juga punya karunia, ya, punya karunia alam roh. Dan di kamar bapaknya itu dia pakai bahasa roh, laba. Bapaknya sampai lama stres, ya, nggak mau ngikutin. Ya, jangan sembarangan, dikit-dikit diraba. Lu raba-raba nanti kalau gua laporin sama polisi lu. Nah, lu. Ya, ngerti ya? Jadi bahasa roh itu ada, ya, bahasa malaikat itu ada. Itu membuat kita ini lebih bernubuat itu jauh lebih baik. Amin. Nggak ada gunanya tuh jago bahasa seluruh dunia, jago bahasa malaikat, kalau nggak ada kasih, percuma. Yang kedua, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, hebat. Saya kadang-kadang kalau melihat, ya, kayak saya, ya, kalau di Bandung, Kotet, nih di garasi kamu ada mobil yang saya lihat, mobilnya agak gelap, nggak sedan, nggak jeep, ya. Nah, dia memang percaya teman-teman saya di sana. Kalau saya ngomong begitu, amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan genapi. Karena apa yang saya lihat itu yang saya sampaikan. Apa yang Roh Kudus dengar, apa yang Roh Kudus yang dia sampaikan, dan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Kalau itu berasal dari Tuhan, ya, saya juga nggak mau. Ya, makanya kemarin istri saya nanya, 4 hari, kalau sekarang udah 4-5 hari yang lalu, saya lihat ini bapak ini ada unsur kerisnya, keris kuning, warnanya kayak emas 24 karat, tapi agak kusam. Nah, itulah yang membuat dia hidup sekarang ini, umur 82. Istrinya saya nanya, kan dia, yuk kita nengok tuh sama papanya Sani. Saya bilang, jangan kepo, Tuhan belum suruh. Ya, mungkin dia enak tuh teman baik, ya kan? Dia nggak nyuruh saya lihat baik bapaknya kok. Ya, saya diemin. Saya ngomong sama istri, saya bilang ada unsur ini, ada. Karena saya dikasih lihat ada emak keris warna kuning, nggak gede. Ya, nah itu yang mesti diberesin. Itu satu kekuatan dia. Saya nanya, tahu dari mana? Bisa tahu warnanya lagi? Ya, akhirnya semalam kita ke sana. Ya, saya tergerak, saya ke sana dan saya ngomong, dan bapak itu juga saya bilang dia takut dengan badan dia sendiri. Saya bilang, kenapa mesti takut sama badan sendiri? Bukan takut sama badan kan? Takut sama apa yang ada di badan Dia udah lemas, nggak bisa ngapain. Tapi dia masih ingat Handy, masih ingat saya. Mau nggak saya bantu? Saya bilang, mau nggak saya bantu? Kan takut sama yang ada di dalam badan ya itu. Ternyata ini yang belum bisa diberesin. Keris ini sudah dikubur katanya. Rumah yang lama sudah dijual, udah dikubur dekat lubang pompa. Nah, keris ini hanya transfer awal.
Kalau sudah kelamaan dia akan menyatu dalam tubuh dan daging darah kita. Syukur kalau Kresia bisa diambil. Itu nanti bisa kita tarik lagi yang di dalam badannya, dimasukin, pulangin ke rumahnya. Baru ini dibakar di dalam nama Yesus. Kalau ininya ketemu, ya sudah. Berarti perlu kesediaan dari yang bersangkutan. Mau gak kita tolong? Akhirnya saya mau gak sih Om tolong? Ya, siapa yang di dalam badan Om? Yang Om sampai takut, apa yang ada di dalam Om? Dia ngomong, apa? Susah, maksudnya? Susah diungkapin. Ya sudah. Paling kalau mau ya tunggu dia udah lemah sekali fisiknya, baru kita tarik keluar. Bablas. Karena itu juga yang waktu itu saya lakukan. Ya, orang yang punya susuk segala, hati-hati, itu kuasa kegelapan. Badan kita kalau masih kuat, dia nggak masalah. Mengalami kelemahan fisik karena faktor usia, nanti dia uring-uringan di dalam. Ya, hati-hati. Ya, bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Ke depan kita bisa tahu, ya, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Saya punya iman sempurna kalau urusan setan. Saya bilang begini, lu mau siapapun, mau gondoruo, mau jin yang paling hebat, pokoknya kalau gua datang lu mesti minggir. Kita anak Tuhan. Imannya sempurna gak? Saya pernah datang ke rumah yang ada di setan yang diganggu, kita pelayanan masuk sana, saya bilang setan yang udah ada di dalam lagi di depan pagar. Kenapa? Saya datang dia mesti keluar dari rumah itu. Karena saya punya iman, kita anak Allah, anak raja di atas segala raja. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus, oleh Yesus Kristus kita. Sudah ditekuk lutut. Kita anak raja. Kita juga punya power, diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika kita datang, dia yang harus minggir. Lain dengan Hendy yang zaman dulu. Ada anak setan di situ. Kita yang dulunya, saya belum anak raja dulu. Gak ngerti tentang kebenaran. Dibaptis umur 12 tahun. Hanya sekedar dibaptis. Tapi kelakuan saya gak sesuai dengan apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Ke gereja juga gak pernah. Natal, ya, agama Kristen kapal selam. Kalau Natal muncul ke permukaan. Habis itu selesai Natal, nyungsep lagi dalam lautan. Nanti tunggu lagi Natal lagi, nongol lagi dia ke laut di ini, ya kan? Kayak kapal selam. Sehingga apa yang saya lakukan dulu, kalau ada setan, ya kita ini mah nggak percaya, nggak punya iman anak raja. Itu pohon pisang punya kuntil anaknya, itu pohon kelapa kata anak penunggunya gondoruo. Apa yang saya lakukan? Ketemu pohon bambu, katanya ada tuyulnya di situ. Ya, ada kuasa Tuhan. Yang saya lakukan apa? Numpang lewat, anak babi numpang lewat. Saya dulu anak babi, bukan anak Tuhan. Babi takut sama setan, sehingga anak babi numpang lewat. Mau pipis, udah kebelet, gak ada tempat lagi. Masa kita mau terang-terangan di bawah pohon, daripada di bawah lampu penerangan? Betul gak? Ada cari yang tempat sepi, yang tempat gelap. Waduh, kita nggak tahu tuh ada setan atau enggak. Tapi kan kita udah punya rasa kekhawatiran, ketakutan. Orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena ketakutan, yaitu anak babi numpang pipis, itu yang saya lakukan. Kalau sekarang masa bodoh, anak raja lagi mau pipis, lu anak setan pinggir dulu. Dia harus minggir, bukan kita. Amin. Kita memiliki iman yang sempurna. Mindahin gunung bisa, tapi saya nggak bisa mindahin gunung. Tapi kalau mindahin BPKB saya bisa. Tuh saya diketawain. Mindahin BPKB itu bukan dari laci terus ke tempat kredit, bukan. Ini benar-benar. Ya, pernah ada kejadian mami saya kehilangan BPKB. Saya bilang masih cari. Kapan mami ada? Kapan mami perlu? BPKB ada di tempatnya. Yang sudah cari itu mami saya, cici saya semua, adik saya sudah nyari. Bolak-balik sudah di tempat surat itu, ya, ada map surat, nggak ada. BPKB sudah dibawa ke Bekasi, dan cici saya diulang lagi berkali-kali, nggak ada. Jangan dicari.
Kapan mami perlu BPKB? BPKB itu ada di tempatnya. BPKB pas mami saya perlu, udah berjalan udah lama. Buka di surat itu ada BPKB-nya. Amin. Ya, loh setan juga bisa mindahin kok. Saya punya teman yang di Bandung, punya 7, simak nomor 1, kehilangan kunci di ujung Merung. Naik motor kehilangan kunci, dicari kemana-mana gak ketemu. Apa yang dia lakukan? Dia telepon ke istrinya, "Mak, lepasin 1." Dari 7 pegangannya, lepasin 1. Jinnya lepasin 1. Cuman dia ngomong sama si jin, "Pokoknya nanti gue udah selesai ketemu orang, kuncinya balikin." Dia selesai pertemuan di ujung Merung, ya, Bandung, mau pulang, kunci ada di jok motornya. Saya bilang hebat nih, tapi saya layanin dia susah sekali. Saya bilang, "Anak lu kegangguin setan, manggil saya. Rumah lu kemasukan setan, panggil saya." Makanya firman Tuhan tuh gak pernah bohong. Setan musir setan gak bisa. Amin. Ya, setan musir setan gak bisa. Amin. Ya, kan Yesus pernah dengan roh apa kamu nyusir gitu. Ya, kita pakai kuasa Tuhan. Amin. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nggak ada guna sama sekali. Hebat ini, tapi nggak ada kasih, percuma. Selanjutnya 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, nih gue bagiin duit semua nih, ya, bahkan menyerahkan tubuh kita nih, naik rambut korban. Ya, kayak dulu waktu saya masih bandel, kepala juga saya kasih teman. Makanya selalu kadang-kadang dulu saya kepo, urusan teman saya yang maju, yang berperang, ya, perang hajar-hajaran ya, pakai senjata begitu. Kalau mati, ya, bukan karena dasar kasih itu, ego. Amin. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nggak ada manfaatnya. Amin. Tahu ya? Ya, nyumbang gereja, ya, bagus. Tapi kalau bukan karena dasar kasih, nggak ada manfaatnya bagi kita. Amin. Mending nyumbang kecil, tapi dengan penuh rasa bersyukur, kerelaan hati yang terbaik, daripada nyumbang gede tapi mau kita dihargai. Besok-besok gereja ada masalah, kita ada masalah, kita ini terus ditegur, gereja atau kiri ya. Kalau gak ada gua, gak ada tuh gereja, gak bisa perpanjang kontrak tuh kalau gak ada gua. Nah, kan ketahuan kan tujuannya kan, kalau memberi untuk Tuhan, bahkan sesama pun gak usah dilihat lagi. Amin. Beri aja. Tangan kanan memberi, tangan kiri memberitahu. Amin. Apalagi untuk Tuhan. Ayat yang 4. Nah, kita lihat kasih itu apa sih? Kasih itu ada lagunya. Yuk, coba pinjam ini dulu ya, WL1 aja. WL keyboard 1. Kasih ajar kami kan ya. Ajarilah kami. Nah, kita nyanyi dulu ya. Awalnya gimana ya? Kasih pasti lemah. Mesti bantu WA dari bawah ya. Pasti pinter kan? Nyanyi lagu ini kan pinter kan? Dengan lidah ucapan kita kan? Nanti tolong dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, kalau nggak ada gunanya, cuma pintar ngomong tapi nggak pintar jalanin ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami
kami minta sama siapa? Minta siapa ngajarin? Yesus sudah di surga. Minta siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ajarin saya dong. Tapi kalau sekedar diajarin terus gak dipraktekin, berarti gak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan mati. Kasih tanpa perbuatan mati. Makanya firman Tuhan mana? Tunjukkan kasihmu, maka aku akan tunjukkan kasihku. Kasihmu hanya omdo, kasihku ada di dalam perbuatan. Amin. Ya, kita kasih itu sabar. Kasih saling apa? Ajarilah kami saling mengasihi. Coba kita minta sama Roh Kudus untuk saling mengasihi. Ajar kami Roh Kudus apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Lo mengasihi suami kita gak bisa, kita mengasihi istri kita gak bisa kok. Kenapa? Padahal kalau kasih, makanya kalau PP-nya WA saya, kasih mengalahkan. Orang yang memiliki kasih dan mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mau melakukan dalam kehidupan hari-hari, kekurangan pasangan hidup kita akan tertutupi dengan kasih. Tidak ada manusia yang sempurna. Seganteng-gantengnya Pak Edi waktu muda, kalau tua juga keriput. Waktu muda aku cinta padamu, cintanya luntur karena ada keriput. Apalagi waktu dia naik motor ditembuk batu sama anak preman, codet di sini, betul nggak? Cintanya luntur. Ada codet laki gua sekarang, kan nggak gitu. Kalau kita ada kasih dari dalam, kasih menutupi codetnya. Pokoknya Pak, orang lain mau ngomong apa terserah. Pokoknya papi mah paling ganteng di dunia. Amin. Bener kan? Chris? Paling cantik di dunia. Amin. Ya, kenapa kasih menutupi segalanya? Kekurangan pasangan hidup kita tutupi karena kita mengasihi dia. Yesus mengasihi kita. Kita kekurangannya banyak di mata Tuhan. Sering bohong, sering ngibul, gak setia. Tapi karena kasih Yesus itu menutupi segala pelanggaran kita. Amin. Dia rela mengorbankan. Amin. Mana balik ayatnya tadi? Ayat yang keberapa tadi? 4 ya. Murah hati, tidak cemburu. Amin. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita harus seperti padi yang menguning. Makin tua, makin tua, makin berisi, makin nggak ada isinya, sombong lagi, benar nggak? Apa yang mau disombongin? Ganteng boleh lo sombongin, tapi gak benar kalau di hadapan Tuhan. Buat apa kita memegahkan diri dan sombong dengan kegantengan kecantikan kita? Ada orang sombong nanti kalau matinya tetap ada orang ganteng kalau mati tetap ganteng. Sehari 2 hari mungkin ganteng, kegantengannya masih ada. 2 tahun dikubur jadi apa? Masih ada gak gantengnya? Menyeramkan. Amin. Apa yang mau dibanggain? Apa yang mau disombongin? Enggak kekal kok. Apa yang mau disombongin tentang duit kita, kekayaan? Enggak kekal kok. Jangan sombong. Kalau Tuhan percayakan kita cantik, kita ganteng, puji Tuhan. Yang jelek enggak usah berkecil hati. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Amin. Di mata Tuhan semua sama. Karena Tuhan memandang hati kita, bukan apa yang kelihatan. Amin. Itulah kasih. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima.
Saya mau khotbah sampai jam 5 saudara. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Tetapi keadaan manusia akhir zaman adalah orang yang mementingkan diri sendiri, salah satunya. Berapa banyak keadaan manusia sekarang mementingkan diri sendiri? Lu selamat, ya? Lu mau bangkrut kek, mau apa kek, terserah. Yang penting gua selamat. Ini keadaan manusia akhir zaman. Ya, ia tidak Kalau orang yang masih suka marah-marah bertobat. Ternyata orang yang marah-marah berarti tidak ada kasih. Kalau dia tidak ada kasih, bagaimana kasih Allah ada dalam hidupnya? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa yang masih simpan kesalahan orang lain? Gak usah angkat tangan lah. Berarti Anda tidak memiliki kasih. Berubah, keluar dari tempat ini. Biar firman ini, Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita, menginsyafkan kita. Amin. Ya, itu fungsi Roh Kudus, menginsyafkan kita. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya, dan akan diberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan, ya. Di sini ada, ya. Kalau kita baca nanti. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan kehakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Itu fungsi Roh Kudus yang sekarang ada dalam hidup kita. Makanya orang yang mendukakan Roh Kudus tidak akan ada pintu maaf lagi. Berarti hidup dia tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Jadi mau diatur siapa? Amin. Amin. Kita mesti taat setia. Kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat ke-6 coba. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Nah itu, kasih menutupi segala sesuatu, kekurangan. Ya, kekurangan pasangan kita, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, ketutup semua karena kasih. Sehingga kita bisa mengasihi dia, mengampuni dia, melupakan kesalahannya, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Itu punya kasih. Ada badai, masalah apapun, dia sabar menanggung segala sesuatu, karena dia percaya bahwa ada Yesus yang menyertai dia. Allah, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Ayat 8. Masih ada gak ayat 8? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10 ada gak? Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, sudah selesai. Ya. Yesus kembali. Yesus hanya mengajarkan 3 hal dalam selama pelayanan hidup dia. Kerajaan surga. Kerajaan surga tidak bicara makanan minuman, tetapi bicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Ya. Yang kedua, Yesus belajar mempraktekkan, nih harus taat dan setia. Sekali ikut Yesus, selama ikut Yesus, badai apapun tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Yesus. Amin. Tetap taat dan setia. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang kasih dan dia praktekkan. Bapak Ibu hari ini disampaikan bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, kasih itu dan sebagainya. Tapi tolong praktekkan dalam kehidupan. Kalau tidak dipraktekkan,